Ini adalah hari ke-12 Yusuf Kala nggak bisa tidur nyenyak. Nah, beberapa hari ini dia nggak bisa tidur gara-gara ulahnya sendiri. Mengatakan bahwasanya umat Kristen kalau membunuh umat beragama lain itu baginya mati syahid. Apa hukuman yang paling tepat untuk orang yang intoleran? Yang pertama, dibuang ke kutub utara. Yang kedua, masukkan ke dalam lubang buaya. Dan yang ketiga, ya diasingkan di sebuah pulau terpencil. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada pork kelapa, nggak ada wifi. Komentar dulu, tolong dulu komentar. Apa hukuman yang paling cocok sama orang intoleran? Bapak Yusuf Kala, masyarakat tidak bodoh. Bapak membilang bahwa video Bapak itu dipotong. Jelas-jelas Bapak di situ sudah menista agama Kristen. Jadi kita kembali ke belakang. Bagaimana kisah daripada Ahok? Ahok sudah tersangka sebagai penista agama. Akhirnya dia dipenjara. Jadi dia juga kemarin-kemarin itu videonya dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin lagi ya. Flynn, nasibmu Flynn ya. Akhirnya teman-teman ya, si Chaplin ini minimal dalam waktu 7 hari terakhir ini nggak bisa tidur nyenyak katanya. Iya, kita ketahui bersama ya. Awalnya kan dia sok-sokan mempolisikan si almarhum Krismon ya. Karena dianggap almarhum Krismon ini telah memfitnah dirinya. Nggak taunya hanya hasil rekayasa AI. Kepalang malu, akhirnya dia senggol Jokowi agar menunjukkan ijazahnya. Dirujak sama para pendukung Jokowi, ya toh? Iya, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba saja videonya yang diduga menista agama ya, agama lain itu langsung viral. Dan saat ini si Chaplin sudah dipolisikan, rasain kau Plin. Kapok kau Plin, makanya jangan suka bikin fitnah ya, jangan suka jadi bohir huru hara. Kata Opung, orang kayak gini harus dibuang ke kutub utara. Atau paling tidak dimasukkan ke lubang buaya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini adalah hari ke-12 Yusuf Kala nggak bisa tidur nyenyak. Nah, beberapa hari ini dia nggak bisa tidur gara-gara ulahnya sendiri. Mengatakan bahwasanya umat Kristen kalau membunuh umat beragama lain itu baginya mati syahid. Apa hukuman yang paling tepat untuk orang yang intoleran? Yang pertama, dibuang ke kutub utara. Yang kedua, masukkan ke dalam lubang buaya. Dan yang ketiga, ya diasingkan di sebuah pulau terpencil. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada pork kelapa, nggak ada wifi. Komentar dulu, tolong dulu komentar. Apa hukuman yang paling cocok sama orang intoleran? Halo, koclak, opung ya. Kalau menurut saya Pung ya, masukin aja ke lubang buaya atau lempar ke Nusa Kambangan sana. Kalau dibuang ke kutub utara, ya kan nanti dia bisa membayar orang lain di seluruh dunia untuk menyelamatkannya. Karena kekayaannya sampai saat ini masih meluber, ya toh? Iya, uang negara yang masih ada di dirinya itu 30,3 triliun, coba bayangin. Belum dikembalikan dalam bentuk pinjaman. Kalau dia dibuang ke kutub utara, dia bisa membayar mafia dari negara manapun untuk menyelamatkannya. Tapi kalau dia dilempar itu ke lubang buaya, yakinlah kumisnya itu rontok-rontok. Lanjut. Aneh ya, kenapa orang-orang melaporkan Yusuf Kala ke kantor polisi? Apakah mereka bodoh, tidak paham, atau SDM-nya mereka memang segitu-segitu saja? Sudah jelas-jelas ceramah yang dilakukan oleh Yusuf Kala itu di kampus UGM, di forum akademis, bukan
di publik, bukan di kantor polisi, bukan. Itu di forum akademis. Yang artinya, kalau Anda mau mendebat pernyataan dari Yusuf Kala, harus didebat di forum akademis, didiskusikan di forum akademis, bukan di kantor kepolisian, begitu. Jadi jangan bodoh-bodoh amat lah, begitu ya. Jangan menodai forum akademis itu dengan laporan kepolisian. Jangan. Kalau Anda mau menyatakan pernyataan Yusuf Kala itu salah, ya didebatkan di forum akademis, didiskusikan di forum akademis, bukan dilaporkan ke polisi. Itu kan goblok, begitu, bodoh. Jadi orang jangan bodoh-bodoh amat lah ya. Lihat konteks. Itu diucapkan di mana? Kalau diucapkan di forum akademis, ya didebatkan di forum akademis, didiskusikan di forum akademis, bukan dibuat laporan ke kepolisian, begitu. Ya. Kecuali Yusuf Kala bicara itu di ruang publik, baru kalian boleh lapor ke kepolisian, gitu ya. Jangan mudah tersinggung ya. Mengerti konteks, paham? Aduh, ini orang ya. Saya sama sekali bukan rasis teman-teman ya, tetapi dari cara dia berbicara menurut saya memang orang yang bersangkutan ini secara intelijensi ya, itu kemungkinan besar ya di bawah rata-rata lah ya. Saya tidak menghina apalagi dianggap rasis kau bang. Enggak rasis. Saya cuma menilai murni apa yang dia bicarakan. Dia pikir sesuatu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yaitu itu hanya bisa dibalas dengan ilmu pengetahuan, ya. Memang betul, tetapi ya kalau dia ceramah di lingkungan dunia pendidikan pun, tetapi yang dibahas itu mengandung fitnah, itu bisa dipolisikan. Mana ada ceritanya gara-gara menghina, mencaci, memaki, memprovokasi di dalam kampus, maka tidak boleh dipolisikan. Aduh, ini gara-gara kau kurang ngopi nih bang, ya toh? Iya, nggak percaya bahwa yang disampaikan oleh si Chaplin itu semuanya adalah dusta dan mengandung unsur provokasi. Tengok nih, apa yang disampaikan oleh Abu Janda. Ini dia. Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kala di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kala mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kala tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kala adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kala mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kala katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kala benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kala soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Udah jelas kan? Udah jelas, iya. Jadi, apa yang disampaikan oleh si Chaplin ini di sebuah masjid ya, di kawasan kampus tertentu di Jawa, di mana nih? Ya, itulah ya pokoknya ya, di selatannya Jawa Tengah itulah. Saya nggak mau menyebutkan nama kampusnya gitu kan. Karena kali karena itu sudah dimasuki oleh orang-orang yang paham-paham radikal gitulah. Tapi yang disampaikan adalah sebuah opini
ya, tidak berbasis data, seolah-olah berbasis data tapi ngawur semua. Ya pantaslah jika umat agama lain merasa tersinggung dan menganggap ini bagian dari penistaan agama. Oh ini dipotong bang, Ahok itu videonya juga dipotong-potong, tapi tetap aja dia ya kena pasal penistaan agama. Ya kita tunggu aja si Chaplin ini ya bagaimana kelanjutannya. Lanjut. Yusuf Kala tidak bersalah. Yusuf Kala hanya menceritakan kejadian masa lalu, konflik antara Poso dan Ambon. Dan saat itu Yusuf Kala menjadi mediatornya. Kita semua tidak ada yang tahu kebenarannya seperti apa. Tapi saya yakin apa yang diucapkan Yusuf Kala tidak benar. Karena orang Kristen zaman dulu, orang Kristen zaman saat ini, itu tidak pernah ada perubahan tentang pengajaran. Dan orang Kristen tidak pernah sekalipun diajarkan untuk membunuh demi surga dalam keadaan apapun, kondisi apapun. Orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk memusuhi siapapun. Tapi kita orang Kristen selalu diajarkan tentang kasih. Dan jangan bawa-bawa arti kata martir. Karena martir adalah seseorang ya yang mati tetap berpegang teguh pada iman. Tanpa melakukan perlawanan. Jelas ya, sudah berbeda. Nah, kesamaan Yusuf Kala ini dengan Ahok. Karena kejadian masa lalunya, Ahok sampai ngomong, jangan sampai mau dibodohi. Pakai surat titik-titik. Ya. Menurutku kalau Ahok ngomong, jangan mau ya dibodohi dengan surat ini. Ini berbeda konteks. Tapi apa? Ahok dinyatakan bersalah. Nah, bedanya Yusuf Kala dengan Ahok apa? Ahok sudah dipenjara. Yusuf Kala, kita nggak ada yang tahu. Tapi di sini aku mau bilang, Yusuf Kala tidak bersalah. Tapi yang salah adalah hukum di negeri ini tanpa ada keadilan. Ya, kita nggak tahu pasal penistaan agama itu dibuat untuk siapa? Hah? Tulis di kolom komentar. Tuhan memberkati. Nah, untuk semua rakyat Indonesia yang melakukan pelanggaran, ya toh? Iya, termasuk si Chaplin, Bang. Ya iyalah. Nggak ada terkecuali undang-undang itu tidak berlaku hanya sebagian orang aja. Itu berlaku secara umum, ya. Tidak hanya berlaku bagi umat agama lain yang melakukan penistaan terhadap agama Islam misalnya. Enggak. Umat agama Islam pun bisa dijerat dengan ya kan undang-undang penistaan agama jika dia dianggap menistakan agama lain. Iya toh? Iya. Kita tunggu nih apakah negara ya kan mau menindak ini si Chaplin seperti halnya dulu si Ahok ya yang mendapat ganjaran hukuman sampai dia nggak jadi apa-apa itu ya mencalonkan diri sebagai jadi mencalonkan diri tapi kalah, iya kan? Iya kita tunggu aja lah ya, jangan diam aja aparat ya. Lanjut. Bapak Yusuf Kala, masyarakat tidak bodoh. Bapak membilang bahwa video Bapak itu dipotong. Jelas-jelas Bapak di situ sudah menista agama Kristen. Jadi kita kembali ke belakang. Bagaimana kisah daripada Ahok? Ahok sudah tersangka sebagai penista agama. Akhirnya dia dipenjara. Jadi dia juga kemarin-kemarin itu videonya dipotong. Tapi tetap dia sebagai tersangka dan akhirnya dipenjarakan. Jadi bagaimana dengan video daripada yang beredar atas penistaan agama Kristen yang dilakukan oleh Bapak Yusuf Kala berpidato? Nah, iya kan? Iya, Ahok itu juga dulu videonya dipotong-potong dan dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Sependapat dengan saya di bagian depan tadi. Jadi janganlah kita mencoba menormalisasi orang, ya kan? Tetapi kita tidak mau mentoleransi orang lain. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya begini. Kalau ada orang lain melakukan penistaan agama, kita langsung ya kan menggeruduk angkat bicara. Oh, itu harus ditahan, harus diproses. Tetapi jika ada orang lain ya, kita
melakukan penistaan agama yang sama gitu ya, melakukan penistaan yang sama, tapi kita mencoba menormalisasinya dengan mengatakan, itu kan videonya dipotong, itu kan belum seberapa, itu kan nggak disengaja, nggak boleh lah macam kayak gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.